Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Puluhan tim mengikuti lomba dayung sampan di Nagari Indarapura Barat, pesisir selatan. Di tangan seorang pemuda di Padang, sandal jepit seharga Rp10.000 disulap jadi ratusan ribu rupiah. Sebanyak 30 tim yang beranggotakan 12 atlet setiap tim mengikuti lomba dayung sampan se-Kabupaten Pesisir Selatan yang diadakan di Sungai Tanjung Batangkapas. Kegiatan ini diselenggarakan oleh warga Nagari Indrapura Barat, Pancung Soal pada Minggu siang. Atlet dayung berlomba memacu dayungnya dengan panjang lintasan sejauh 250 meter. Para atlet terlihat begitu bersemangat memacu sampannya hingga garis finish. Persiapannya kami mempersiapkan selama latihan 2 hari aja. 2 hari latihan apa? Iya, cuman 2 hari kami bisa latihan. Kami memilih olahraga dayung ini karena di sini kami bermain sebagai tim, bukan perorangan. Kami membela tim, bukan membela diri kami sendiri. Dan kami murni demi menaikkan nama nagari kami, yaitu Pancung Soal umumnya dan nagari Tanjung Medan Muara Sakai khususnya. Tidak hanya laki-laki yang mengikuti perlombaan ini, namun banyak wanita yang ikut serta. Memang dari atlet dan binaan dari Persipesel, Bang, yang akan diperlombakan nanti misalnya ada di event-event kayak di antar provinsi atau antar kabupaten. Kalau kami pernah mengikuti Porprov dari 2014, Bang. Kalau saya sendiri pernah mengikuti Porprov dari 2018 waktu di Padang Pariaman. Setelah itu lanjut lagi kejuaraan Kasal Cup antar marinir di Jakarta. Seterusnya ada lagi Prapon dan PON Papua 2021 kemarin. Acara yang diadakan selama 4 hari ini memperebutkan hadiah total sebesar 17 juta rupiah. Selain diikuti atlet profesional, lomba pacu dayung ini juga diikuti atlet pemula. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Beginilah keseharian Rusdian Ihsan, warga Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Di galeri berukuran 5 x 3 meter ini, pemuda 26 tahun ini menyulap sandal jepit seharga Rp10.000 menjadi ratusan ribu rupiah. Dengan pisau yang tajam dan sebuah penjepit, ia mengukir sandal-sandal ini dengan teliti. Ada yang diukir dengan motif tulisan, ada juga yang diukir gambar-gambar dan motif menarik. Peminat juga bisa memesan motif dan tulisan sesuai keinginan. Usaha yang ditekuni Rusdian awalnya iseng dan hanya belajar secara otodidak dari internet sejak 2018. Kini, ia fokus mengembangkan bisnis sandal jepit ukirannya ini. Tidak hanya untuk digunakan sebagai sandal, karyanya juga bisa dipakai untuk pajangan di rumah, bahkan di gedung-gedung pemerintahan, hotel, dan lainnya. Dalam satu hari, Rusdian bisa membuat sandal jepit ukiran 5 pasang. Mengukir sepasang sandal bisa memakan waktu hingga 2 jam, tergantung sketsa atau tulisan yang dipesan pelanggannya. Idenya cuman karena iseng-iseng aja, Bang. Iseng-iseng buka YouTube, lihat kayak gitu, coba-coba terus diposting, dijadiin status. Ada yang minat, ya ditanya ini dijual apa enggak.
bisa dipesan nggak ya, terus karena ada yang minat kayak gitu dicoba terus habis itu langsung banyak yang pesan gitu Bang. Memanfaatkan media sosial dan media daring, sandal jepit ukiran Rusdian telah dipasarkan hingga ke Provinsi Riau, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Sepasang sandal jepit ukirannya dijual dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000, tergantung bentuk dan tingkat kerumitan pembuatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memberikan remisi Natal kepada 82 warga binaan yang terdiri dari Lapas Muaro Padang sebanyak 34 orang, Lapas Bukit Tinggi 4 orang, Lapas Payakumbuh 4 orang, Lapas Pariaman 3 orang, Lapas Sijunjung 1 orang, dan 40 orang lainnya tersebar di berbagai rutan dan lapas di Sumbar. Pemberian remisi dilakukan juga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti berperilaku baik, keaktifan dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan, tidak pernah bermasalah saat menjalani hukuman di rutan atau lapas. Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan, sebagai bentuk dukungan bagi mereka untuk kembali berkontribusi bagi masyarakat dan negara setelah bebas dari masa hukuman. Jadi di Lapas Padang jumlah narapidana yang beragama Nasrani atau Kristen itu ada 40 orang. Jadi yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus di 2023 ini, remisi Natal, itu berjumlah 34 orang. Untuk Lapas Padang tidak ada yang langsung bebas, Sumatera Barat pun tidak ada, yang RK2 namanya, remisi khusus 2 tidak ada. Ya mungkin complicated gimana Pak, agak sedih ada, tapi terlebih alhamdulillah sangat bersyukur karena Lapas Muara atau Lapas Padang sangat mengapresiasi dengan cara memberikan kami peluang-peluang untuk melaksanakan merayakan Natal. Di Sumatera Barat itu ada 82 yang terdiri dari LP Padang 34, LP Bukit Tinggi 4, LP Muara Sijunjung 1, LP Pariaman 3, LP Payakumbuh 4, LP Solok 1, dan ada 15 UPT yang dapat di Sumatera Barat. Dari puluhan remisi yang diberikan itu, tak ada narapidana yang langsung bebas. Mereka hanya memperoleh pengurangan masa hukuman dari 15 hari hingga 2 bulan. Robiha melaporkan dari Padang. Klub renang dari Padang keluar sebagai juara umum Lomba Renang Antar Klub Minangkabau Open Swimming Championship 2023 di kolam renang Universitas Negeri Padang. Se-Area Aquatic, klub yang menggondol predikat juara umum itu, berhasil mengumpulkan 15 medali emas, 11 medali perak, dan perunggu 15 medali. Juara umum kedua diraih klub Ngalau Swimming Club Payakumbuh dengan 12 medali emas, 7 medali perak, dan 2 medali perunggu. Sedangkan juara umum 3 diraih klub Gunung Sport Center Padang dengan 11 medali emas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu. Lomba renang ini diikuti oleh 41 klub renang dari 6 provinsi di Pulau Sumatera. Selain Sumatera Barat, sebagai tuan rumah, juga hadir peserta dari Riau, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Atlet dari RD Swimming Club Bengkulu ini berhasil menjadi juara 1 pada nomor 200 meter gaya dada putri kelompok umum 2, 15 tahun hingga 16 tahun. Dan juara 1 100 meter gaya bebas putra kelompok usia 2 dari Duri Lentera Aquatic. Mereka mengaku mempersiapkan diri secara serius untuk mengikuti lomba di Kota Padang. Saya latihan hampir setiap hari ya.
dan intensitas latihannya mungkin sekitar 3 jaman sampai 4 jaman. Itu pun satu hari biasanya dilakukan 2 kali atau hanya sekali. Terus tidak hanya latihan berenang, saya juga latihan fisik di darat yang biasanya seperti lari, latihan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot kaki. Latihannya tuh Pak harus disiplin, kita tuh tidak boleh malas-malasan latihan, tidurnya tidak boleh lama-lama, makanya diatur juga. Yang latihan lah penting Pak. Kalau mau juara tuh latihan nomor 1, jangan miss lah satu latihan gitu kalau bisa. Lomba renang antar klub sepulau Sumatera tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah. Panitia pelaksana hanya mengandalkan beberapa sponsor dan uang pendaftaran peserta. Laude Jihardia Anse melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.